Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Fitria dengan NIM 122171335 dari Universitas Bakri. Di sini akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah kewirausahaan di mana ada analisis BMC UMKM dengan brand souvenir cake. Dilanjut di sini ada pendahuluan di mana ada latar belakang yaitu ada coklat premium tambahan dalam pembuatan kue, di mana ini memberikan cita rasa yang lebih istimewa dan eksklusif pada souvenir cake. Dan kedua ada tepung mudah didapatkan sebagai bahan utama untuk pembuatan berbagai jenis kue, di mana mudah didapatkan di pasaran baik dalam jumlah kecil maupun besar. Untuk souvenir cake sendiri memproduksi secara konsisten tanpa kesulitan pasok bahan baku. Dengan tujuannya itu memahami metodologi BMC, strategi usaha yang diterapkan. Selanjutnya ada manfaat, yaitu ada mengidentifikasi peluang pertumbuhan usaha, itu ada secara visual, melihat bisnis, dan mempertimbangkan cara-cara baru untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya ada strategi pemasaran, di mana ini lebih terfokus dan efektif untuk memperhatikan pelanggan, mempertahankan pelanggan yang ada, dan membedakan diri dari pesaing. Selanjutnya itu ada membuka lapangan pekerjaan, di mana dapat mengidentifikasi peluang untuk memperdayakan masyarakat setempat dengan memberikan lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya di sini ada bisnis dan produk, yaitu ada profil bisnis souvenir cake, di mana ada alamatnya di Jalan Curug Raya Permata Timur, 1 nomor 22, Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, itu ada di Jakarta Timur. Untuk legalitasnya sendiri ada halal MUI dan PERT. Dan emailnya itu ada souvenircake@gmail.com, WhatsAppnya ada 085693544322. Dan untuk GoFood, Tokopedia, dan Instagram itu bernama Souvenir Cake. Selanjutnya ada di slide ini itu ada deskripsikan produk, di mana ada tampilan box dan itu ada hiasan, mainan, dan pernak-pernik. Di mana terdiri ada kue custom dan kue yang selalu tersedia, yaitu kue rasa coklat Black Forest, di mana souvenir cake ini menggunakan kemasannya itu box. Ukuran kuenya beragam dari 20 cm, 22 cm, 25 cm, dan 40 cm. Untuk harganya dimulai dari harga 165.000 sampai 6 juta rupiah. Untuk legalitasnya yaitu ada halal MUI dan PERT, di mana halal MUI ini merupakan prinsip-prinsip halal dalam Islam, yaitu souvenir cake sudah memiliki sertifikatnya dan terstandarisasi. Kita lanjutkan untuk rencana pemasaran. Untuk pemasaran saat ini memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk, menarik perhatian pelanggan potensial, dan membangun komunitas penggemar untuk kue custom ini. Selanjutnya untuk kendala di pemasaran saat ini di supermarket itu modal dengan bunga yang besar, di mana untuk anggaran pemasaran promosi yang lebih besar dan beragam. Untuk potensi pemasaran ke depannya itu mengembangkan saluran distribusi melalui kemitraan dengan toko-toko souvenir, mainan, restoran, ataupun agen. Untuk rencana pemasaran tersendiri itu mengembangkan identitas merek, yaitu branding merek souvenir cake itu sendiri untuk menjadi kuat dan konsisten untuk menonjolkan keunikan dan kualitas produk souvenir cake.
Selanjutnya ada rekomendasi marketing mix ini ada produk di mana menarik secara visual sesuai dengan tema atau acara tertentu di mana ada bahan-bahan berkualitas tinggi dan diproses dengan standar kebersihan dan keamanan yang tinggi. Selanjutnya, terakhir ada penggunaan warna menarik, dekorasi yang kreatif, dan personalisasi sesuai keinginan. Untuk harga tersendiri, jika harganya dianggap sebagai produk premium dengan nilai tambahan yang tinggi, dapat mempertimbangkan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk mencerminkan kualitas dan keunikan. Untuk distribusinya sendiri ada di toko, marketplace, GoFood, dan kemitraan toko. Dan selanjutnya ada pemasaran, itu melalui diskon, penawaran paket, atau harga spesial di acara tertentu. Untuk online-nya itu di konten kreatif, kontes, ataupun kolaborasi. Untuk slide selanjutnya ada metodologi diagram analisis BMC, di mana ada key partnernya itu ada pemasok bahan baku, yaitu seperti tepung ataupun bahan utamanya tepung, terigu gula ataupun coklat. Itu ada agen, selanjutnya ada produsen kemasan yaitu untuk boxnya. Untuk key aktivitasnya ada pengembangan resep, pengolahan karyawan, pemasaran, dan promosi, yaitu yang terakhir ada keuangan. Untuk key resources-nya ada bahan baku, peralatan produksi, tenaga kerja, ada jadwal webinar. Value proposition yaitu ada custom cake, rasa coklat black forest, hiasan mainan yaitu ada pernak-pernik. Untuk customer relationship-nya ada admin, fast respond, paket spesial acara, kurir, promo pembelian. Untuk channelnya tersendiri ada WhatsApp, IG, Facebook, ada GoFood, Marketplace, dan toko. Untuk customer segmentnya ada pelanggan lamaran dan pernikahan, pencinta kue coklat dan manis, perkumpulan arisan, dan terakhir ada pelanggan perayaan ulang tahun yang berumur 17 tahun. Untuk cost strukturnya ada biaya bahan baku, biaya sewa toko, gaji karyawan, biaya distribusi, biaya peralatan, dan biaya listrik. Untuk revenue streamnya ada penjualan langsung dan online, menjalin kemitraan dengan toko bunga, perencanaan acara, atau penyediaan layanan pernikahan dan toko mainan. Di mana ada webinar, baking class 1 kali setiap bulan. Selanjutnya ada analisis data, proyeksi sumber keuangan, proyeksi sumber pembiayaan di dalam souvenir cake ini. Untuk analisis data ini ada pasar di mana diperuntukkan pembelian untuk acara khusus, pembelian viral di sosial media, dan ada operasionalnya, ada terdiri dari bahan baku, mekanisme proses produksi, pengiriman, penjualan toko, dan online. Dan untuk legal dan manajemennya ada Halal MUI dan PART. Organisasi karya terdiri dari 6-8 karyawan, yaitu ada pemilik produksi, menghias, admin, dan kurir. Untuk resiko tersendiri hanya ada barang kadaluarsa, keamanan, modal bunga besar. Untuk proyeksi keuangannya ada pemasukan dari penjualan, investasinya itu modal sendiri. Proyeksi pembiayaan itu ada modal kerja, biaya penyusutan, biaya tetap. Kita masuk selanjutnya di slide proyeksi sumber keuangan, di mana modal investasinya itu ada modal biaya kerja, biaya variabel tahun 1, biaya tetap tahunan, di mana biaya modal kerja itu di 4.365, biaya variabel tahun 1 itu ada 153.240.000, dan biaya tetap tahunan ada 88.050.000. Untuk total modal investasi ada 245.655 rupiah. Untuk penerimaan dirincikan ada tepung, ada coklat di mana harganya 25.000 per satuan dan coklat 80.000 per satuan. Untuk penjualan ini menghabiskan 75
kilogram dan 75 coklat, dan dengan nominal 1.875.000 dan 2 juta rupiah, di mana penerimaan per bulan itu sampai di 3.875.000, penerimaan per tahun itu 46.500.000. Dan proyeksi sumber pembiayaan itu ada alat, penyusutan, biaya variabel, dan biaya tetap. Di mana ada alatnya itu ada mixer, spatula, loyang, oven kecil, kompor, dan tabung gas dengan total 4.365.000. Untuk penyusutan sendiri terjadi di alat dengan total penyusutan per tahun itu ada di 1.165.000. Untuk biaya variabelnya itu ada coklat, tepung, gula, telur, perasa buah, plastik, box, stiker label, gas, perawatan kendaraan untuk kurir, listrik, sewa toko, di mana biaya variabel tahunan itu ada di sekitar 153.240.000. Untuk biaya tetapnya itu penyusutan tahunan itu 1.650.000, tenaga kerjanya 6 orang itu di per bulan, dan total tahunannya itu 86.400.000, dan total biaya tetapnya tahunan ada di 88.050.000. Baik, untuk sesi presentasi sudah di tahap akhir. Saya ucapkan terima kasih, dan saya simpulkan sebagai simpulan untuk souvenir cake di metode BMC ini ada berfokus pada memanfaatkan kelebihan, menangkap peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Dengan menerapkan metodologi BMC, strategi utama memantau kemajuan dan mengelola risiko dengan efektif dan yakin dapat mencapai tujuan bisnis. Sekian, terima kasih.